Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya bersama saya Jasmine Rahmadi. Inilah kabar Sumatera untuk Anda. Sering saudara ke Jalan Saguling? Tidak sama sekali yang mulia. Tidak sama sekali. Jadi yang saudara tahu cuma pas peristiwa tanggal 8. Baik yang mulia. Coba saudara ceritakan bagaimana awalnya. Waktu tanggal 8 Juli itu 2022 hari Jumat yang mulia. Saya sekitar jam 7 dapat telepon dari call center kantor saya. Kantor saudara apa namanya? PT Bintang Medika yang mulia. Bintang Medika, oke. Kemudian? Lalu mengabarkan kalau ada yang membutuhkan layanan ambulan yang mulia. Oke. Ya, jam 19.08 saya dikirimin sama call center saya Sherlock lokasi penjemputan yang mulia. Oke. Lalu saya prepare yang mulia untuk menuju ke lokasi persiapan. Waktu itu lokasinya di mana? Saya belum melihat yang mulia. Oh, belum lihat. Iya. Oke, terus? Belum masukin ke Maps itu, aplikasi Maps, saya belum melihat lokasinya di mana, saya nggak tahu. Jadi saya persiapan terlebih dahulu. Lalu jam 19.13 ada nomor tidak dikenal yang me-WA saya yang mulia. WA gimana? Me-WA saya meminta share live lokasi yang mulia. Oh, oke. Ya. Lalu jam 19.14 saya kirimkan share live lokasi yang mulia. Nah, saat itu saudara belum tahu lokasinya di mana ya? belum. Oke, kemudian? Lalu saya mundurkan mobil sambil bermain HP, saya masukin ke Google Map yang mulia. Saudara saat itu berangkat dari mana? Pancoran Barat 7 yang mulia. Pancoran Barat 7. Memang kantor saudara base campnya di sana? Tidak yang mulia, itu hanya rumah singgah saya. Oh, rumah singgah. Oke. Baik Kemudian? yang mulia. Kemudian saya jalan dari Tegal Parang yang mulia. Hah? Jalan dari Tegal Parang. Oh, Tegal Parang. Iya. Oke. Menuju ke titik lokasi penjemputan yang dikirim yang mulia. Nah, terus? Lalu nyampe di depan Siloam Duren 3, ada orang yang tidak dikenal mengetok kaca mobil yang mulia. Bilang, mas, sini mas katanya. Saya yang pesan ambulan. Oh, langsung saya ikutin yang mulia. Oh, dia yang pesan Ya, ambulan, saudara iya, ikutin. beliau Kemudian? naik motor yang mulia. Terus? Lalu beliau masuk ke dalam komplek. Ada gapura yang mulia. Di situ ada salah satu anggota propos yang mulia. Oke. Lalu saya di stop, ditanya mau kemana dan tujuannya apa. Saya jelaskan, permisi Pak, selamat malam. Saya dapat arahan dari kantor saya untuk menjemput di titik Sherlock lokasinya. Saya kasih lihat ke anggotanya yang mulia, ke petugasnya. Lalu katanya beliau, ya sudah mas, nanti lurus aja, ikutin nanti diarahkan. Minta tolong rotator ambulan dan sirenanya semuanya dimatikan. Oke, terus? Lalu saya ikutin arahan dari Bapak Propos. Saya jalan lagi yang mulia, mengarah ke titik lokasi penjemputan. Lalu nyampe di titik Sherlock penjemputan itu memang sudah banyak. Lalu saya diarahkan untuk parkir mobil. Lalu saya mobil diarahkan, buntut mobil itu masuk ke garasi duluan yang mulia. Lalu sudah saya parkirkan di dalam garasi, saya turun, lalu saya buka pintu belakang, turunkan tempat tidur ambulan. Dikarenakan di situ ada 2 mobil yang mulia, ada mobil Innova 1 sama Fortuner 1, jadi tempat tidur ambulan saya tidak muat. Lalu saya mengambil tandu, sekop, untuk alat bantu evakuasi. Itu kan, lalu saya bilang sama bapak-bapak yang ada di lokasi, Pak izin karena nggak muat, ini saya hanya bawa tandu saja. Oh ya sudah mas, nggak apa-apa. Langsung kita masuk ke dalam katanya. Langsung masuk ke dalam rumah yang mulia. Kemudian? Sampai di dalam rumah itu
saya kaget karena ramai dan banyak juga kamera. Lalu Mas minta tolong tunggu di situ aja. Saya posisinya di dekat kaca yang mulia. Oke. Di kaca, di kolong salah di belakangnya itu ada kolam ikan yang mulia. Saya berdiri di kaca itu, saya diam nunggu arahan, lalu menunggu. Mas minta tolong katanya, langsung dibantu evakuasi. Saya langsung bilang, yang sakit di mana Pak? Ya kan? Ikutin aja Mas, nah lurus saja. Lalu saya jalan melewati garis polis lain yang mulia. Saya lewat garis polis lain, habis itu ada tangga. Di samping tangga itu saya terkejut ada satu jasad yang mulia, jenazah. Jenazah itu sudah berada di dalam kantong jenazah atau masih tergeletak? Belum yang mulia, tergeletak bergelumuran darah. Masih tergeletak berlumuran darah, belum Baik yang mulia. dipindah. Baik yang mulia. Oke. Setelah itu apa yang saudara lakukan setelah saudara melihat ada jenazah yang terhampar di situ? Lalu saya disuruh sama salah satu anggota, tapi saya tidak kenal namanya, untuk mengecek yang mulia. Ngecek apa? Nadinya yang mulia. Oke. Lalu saya cek nadinya di leher sama di tangan, memang sudah tidak ada yang mulia. Seperti ini saudara temukan? Tidak yang mulia. Bukan seperti ini? Bukan. Foto lagi. Yang tadi, yang satunya lagi tadi. Tapi dia pakai baju putih seperti itu? Tidak ingat? Oh, Tidak bukan. ingat yang mulia. Yang paling bawah. Ini? Iya yang mulia. Dia sudah lepas bajunya? Belum. Masih pakai baju putih itu? Masih pakai baju putih itu. Posisinya juga seperti itu? Posisinya celentang yang mulia. Terlentang, ini terlentang? Iya yang mulia. Seperti ini? Cuman pakai baju yang mulia. Oh, cuman pakai baju. Iya. Oke, saudara memegang nadi yang sebelah mana? Posisinya begini ya? Iya yang mulia. Dan wajahnya ditutupin sama masker yang mulia. Oh, wajahnya ditutupi masker. Warna? Warna hitam yang mulia. Warna hitam, seperti ini? Iya. Yang di layar saudara ya? Iya yang mulia. Bajunya tidak tersingkap begini ya? Iya yang mulia. Terus yang saudara pegang nadi sebelah mana? Di sebelah kiri yang mulia. Nadi sebelah kiri, otomatis saudara melewati genangan ceceran darah itu? Iya yang mulia. Oke. Saudara nggak dijelaskan ini siapa dan apa segala macam? Tidak sama sekali yang mulia. Saudara memegang denyut nadi, apakah tangan saudara masih sudah dengan apa namanya? Dengan alat pelindung yang mulia. Oh, Sarung dengan tangan alat latek. pelindung. Oke. Iya, sarung tangan karet yang mulia. Sarung tangan karet saudara melihat. Oke, kemudian? Lalu saya cek nadinya, kalau sudah tidak ada nadinya yang mulia. Sudah tidak ada nadinya. Iya. Kemudian? Lalu saya bilang sama bapak-bapak yang di lokasi, izin Pak, sudah tidak ada. Lalu pasti Mas katanya, pasti Pak. Kemudian? Lalu dicek kembali sama bapak-bapak yang di lokasi. Terus ya udah Mas, minta tolong dibantu evakuasi. Saya bilang, izin Pak, ambil kantong jenazah. Memang ada di mobil kamu kantong jenazah? Ada Pak. Sudah ambil. Saya jalan, tetapi saya diikutin sama anggota, tapi saya tidak tahu namanya. Lalu saya ambil kantong jenazah di dalam mobil, masuk kembali ke dalam rumah. Saya pas sebelum menggelar kantong jenazah itu saya bilang, izin Pak gelar kantong jenazah. Oh silakan Mas katanya. Ya sudah, saya langsung gelar kantong jenazah. Lalu saya langsung ditanya, karena itu kantong jenazah ada tulisan Korlantas Polri yang mulia. Saya langsung menjelaskan, izin Pak, saya dari Mitra Kecelakaan Satlantas Jakarta Timur. Saya yang membantu untuk mengevakuasi kecelakaan atau TKP. Saya mitra kepolisian, saya bilang begitu. Oh iya ya, mitra kepolisian Jakarta Timur katanya. Baik Pak. Ya sudah Mas, minta tolong langsung dibantu. Baik Pak.
Langsung saya dekatkan itu kantong jenazah sama jenazahnya yang mulia. Oke, terus? Lalu saya bilang sama anggota yang di rumah itu, Bapak boleh minta tolong dibantu. Kebetulan saya yang di bagian kepala yang mulia. Saya ambil tangannya kanan kiri, baru dibantu sama bapak-bapak yang lain, dibantu diangkat yang mulia untuk memasukkan ke dalam kantong jenazah. Oke, saat saudara mengangkat jenazah korban, Iya yang mulia. kan tadi saudara mengatakan saudara memegang kepala. Baik yang mulia. Ada sudah terhambur, ada keluar darah banyak? Pas diangkat itu megangnya tangan yang mulia. Hah? Tangan, Oh, bukan kepala. bukan yang mulia. Oke, kemudian? Dua-duanya. Oh, tangan begini ya. Oke. Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah kabar menarik lainnya. Tetap bersama kami. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Dalam organ tubuhnya atau dari genangan yang di lantai itu yang mulia. Saya kurang ngerti juga karena saya tidak mengecek-ngecek lagi dan itu jenazah ditutup masker, saya tidak membuka-buka masker itu lagi. Oh, masih masker ya? Iya yang mulia. Ada lubang maskernya? Saya kurang lihat yang mulia. Kurang lihat. Iya. Luka apa yang saudara lihat pertama kali melihat jenazah? Hanya luka tembak yang mulia. Iya, di mana? Di sini yang mulia, di dada. Tahu dari mana kalau itu luka tembak? Ada bolongan yang mulia. Oh, ada bolongan. Oke, di dada. Iya yang mulia. Sebelah kiri, kanan? Sebelah kiri kalau tidak salah yang mulia. Kiri. Kemudian apa lagi? Lalu darah yang mulia. Pergelangan? Tidak, saya tidak lihat langsung, saya teliti satu Enggak, persatu. pergelangan kan saudara memegang pergelangan tangannya, Iya yang mulia. tangan korban. Iya. Ada bekas luka tembak? Tidak melihat yang mulia. Karena satu faktor buru-buru juga yang mulia. Ya. Leher ada? Saya tidak lihat yang mulia. Tidak lihat. Di belakang kepala?
Tidak melihat yang mulia. Tidak melihat juga. Saudara masukin dalam kantong jenazah. Baik yang mulia. Setelah itu saudara dibantu itu ya ngangkat Iya, yang jenazah. mulia. Dibantu Baik. berapa orang? Kalau tidak salah 3 atau 4 orang yang mulia. Ya, karena kan tubuh korban lebih besar daripada tubuh saudara. Iya yang mulia. Nah, oke, kemudian Lalu dimasukkan itu jenazah karena kakinya terlalu panjang yang mulia, nggak muat di kantong jenazah yang biasa saya lepit kakinya sedikit yang mulia. oke. Saya lepit biar supaya bisa masuk ke kantong jenazah. Ah, Baru udah saya lepit sedikit, udah masuk ke kantong, saya resetting. Lalu saya tarik sedikit, kantongnya diangkat, lalu saya ambil tandu yang saya bawa yang mulia. oke, kemudian Saya bawa langsung saya masukin ke satu persatu. Itu kan tandu itu kan bisa dibelah 2 yang mulia. ya. Bisa dibelah 2, saya belah dulu 2, langsung saya masukin kanan dan kiri. Lalu udah siap untuk diangkat, baru saya minta tolong yang mulia Oke. sama anggota yang di lokasi. Kemudian Lalu dibantu diangkat yang mulia untuk ke mobil. itu jam berapa kira-kira? Kalau untuk itu saya kurang lihat lagi yang mulia. Tapi saudara tiba tadi jam 7.15 atau jam berapa? Saya berangkat dari rumah itu jam 19.13 yang mulia. Tiba di lokasi jam? Saya tidak lihat handphone Oke, lagi yang mulia. kemudian setelah itu? Lalu dimasukkan ke dalam mobil, yang sekopnya sudah dimasukkan ke atas tempat tidur ambulan. Lalu saya masukkan ke dalam mobil yang mulia. Nah, kemudian? Lalu saya masuk ke dalam mobil, udah bapak-bapak itu persiapan, saya pun persiapan yang mulia. Pas saya mau nyalain lampu rotator, lampu ambulan, tahan dulu mas katanya, nanti aja di luar. Oh baik pak, nanti ikutin arahannya aja katanya, nanti dikawal katanya. Oke, terus? Lalu saya keluar dari dalam rumah garasi itu yang mulia, ke sebelah kiri, lalu jalan. Di situ ada mobil propos yang mulia, ada mobil propos Pajero yang mulia. Saya di belakangnya. Lalu ada salah satu bapak anggota propos turun, bertanya kepada saya, kamu sama siapa mas? Katanya, izin pak, saya sendiri. Oh ya sudah, nanti ditemankan. Akhirnya saya ditemankan sama salah satu anggota propos juga yang mulia. Di Oke. dalam mobil. Di dalam mobil, kemudian? Lalu kami jalan pelan-pelan ke depan komplek. Jalan, pas sudah sampai di depan komplek, saya langsung keluar. Oke. Saat itu saudara diarahkan membawa jenazah kemana? Ke RS Polri yang mulia. Ke rumah sakit Polri. Baik yang mulia. Langsung saudara bawa ke rumah sakit Polri Kramajati. Baik yang mulia. Sampai di sana nggak ada hambatan ya perjalanan ya? Macet yang mulia. Ya macet aja. Yang lainnya? Pertama itu masuk ke dalam rumah sakit itu nggak langsung ke forensik yang mulia, nggak ke kamar jenazah. Oh dibawa ke kamar jenazah dulu? Tidak. Tidak, terus di Ke mana? IGD. Ke IGD. Iya. Dan saya bertanya yang sama nemenin saya, Pak izin kok ke IGD dulu? Saya bilang, biasanya kalau saya langsung ke kamar jenazah, ke ruang forensik. Oh saya juga nggak tahu mas katanya, ikutin perintahnya aja, saya juga nggak ngerti katanya. Oh Oke. baik Pak, langsung ketemu loket karcis yang rumah sakit yang mulia. Lalu saya langsung mengarah ke IGD terlebih dahulu. Sampai di IGD, memang sudah ramai, terus saya buka pintu belakang. Datanglah tuh petugas rumah sakit RS Polri bertanya kepada saya, korbannya ada berapa orang mas? Waduh, saya juga bingung, hanya 1. Langsung dilihat, waduh kok udah kantong jenazah katanya. Emang ada orangnya? Ada kak, kata saya. Korbannya ada berapa? 1. Oh yaudah mas, langsung ke belakang aja katanya, ke ruang kamar jenazah forensik. Oke. Terus saudara bawa ke sana? Iya, langsung saya mengarah ke belakang kamar jenazah. Setelah itu? Lalu sampai di kamar jenazah, saya turun mau buka pintu belakang. Orang kamar jenazah sama bapak-bapak anggota propos dan anggota kepolisian bilang, sebentar dulu ya mas katanya. Baik pak, saya bilang.
Saya dengan seiringnya waktu yang mulia, terus udah diarahkan kembali. Oh ya udah mas, dibuka aja mas pintunya, minta tolong dibantu diturunkan. Oh ya baik pak, langsung saya buka pintu belakang, langsung saya turunkan yang mulia ke dalam ke ruang transit jenazah yang mulia. Nah, kemudian? Lalu saya pindahkan ke troli kamar jenazah yang mulia. Nah ini videonya yang mulia dalam perjalanan. Oh, oke. Ini saya yang memvideokan yang mulia. Oh, yang saudara yang videokan. Saudara ditemani siapa anggota? Ada saudara kenal namanya? Tidak sama sekali yang mulia. Tidak sama sekali. Oke. Terus lanjut? Lalu sudah saya drop itu jenazah ke troli jenazah, saya keluar, dorong tempat tidur ambulan saya masukkan kembali, saya parkirkan mobil. Nah, saya tunggu arahan selanjutnya. Lalu saya bilang, Pak, saya mau izin pamit. Saya bilang begitu sama anggota yang di rumah sakit. Katanya bapak-bapak tersebut, sebentar dulu ya mas ya, katanya tunggu dulu. Ya sudah, saya tunggu di dekat masjid Pak, yang mulia. Saya tunggu di dekat masjid, saya duduk di samping tembok sambil menunggu sampai jam mau subuh yang mulia. Hah? Mau subuh. Mau subuh saudara nungguin? Iya yang mulia. Buset. Hanya nungguin jenazah tanpa saudara ada apa-apa? Iya yang mulia. Oke, terus? Lalu sambil saya menunggu, saya bermain handphone saja yang mulia. Lalu saya mau ke depan, kata bapak-bapak, udah mas tunggu sini aja nanti dibelikan. Mas mau beli apa? Ya kan? Saya mau ke warung Pak, izin saya aus. Saya bilang begitu. Yaudah udah makan belum katanya? Udah Pak, udah dibelikan aja. Akhirnya dibelikan sambil saya dibelikan sate sama aqua yang mulia. Udah akhirnya saya makan di samping masjid itu yang mulia. Sambil menunggu sampai mau sholat itu subuh yang mulia. Baru keluar itu jenazah dimasukkan ke dalam ambulan. Oh, masuk ke ambulan saudara lagi? Tidak yang mulia. Terus? Ambulan saya juga nggak tahu yang mulia. Terus ambulan kenapa apa. saudara disuruh nunggu sampai subuh? Tidak tahu yang mulia. Pemirsa, kami akan kembali dengan kabar lainnya usai jeda. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV Ini aja. lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukses kan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat kepada negara kita dan pastikan kesehatan terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan kabar siang hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih
Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jamaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar Petang Pilihan live di TV One. Agar tubuh menjadi sehat, Diperlukan motivasi. saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. TV1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. TV1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Bila selama ini Anda mengenal pizza dengan topping daging, ayam, ataupun jamur, maka pizza yang satu ini menggunakan bahan dasar yang unik atau berbeda, yaitu pizza andaliman. Nah, pizza ini hanya bisa Anda jumpai di kota Balige, Sumatera Utara. Seperti apa keunikan ataupun cita rasa khas dari pizza andaliman ini? Saya akan mengajak Anda ke dapur pizza andaliman. Restoran Pizza Andaliman berdiri sejak 2015 di Kota Balige, Sumatera Utara. Dari namanya saja, restoran ini mengandalkan citra rasa lokal. Karena andaliman adalah bumbu dapur sejenis merica khas tanah Batak. Inilah kalau biji andaliman ini langsung yang dipetik dari pohonnya. Jadi kalau orang Batak itu biasa buat sambal, hanya ini dengan cabai pun, Mbak misalnya makan apapun, Ditambah perasan. hanya ini saja luar biasa, perasan jeruk, apapun. Tapi sambal mentah, cabai rawit dengan ini sudah enak. Nah, ini di kulitnya, ada teman saya yang memang meneliti ini dari ITB, bahwa dia ada di kandungan yang seperti atsiri yang membuat, mungkin ini juga salah satu membuat orang Batak sangat pemberani. Jadi di kulitnya itu membuat seperti ada energi yang membuat kita belajar ya. Saya sampai bilang ini andaliman, ini andalkan iman. Jadi orang Batak mungkin salah satu yang membuat orang Batak itu berani-berani mungkin. Nah, ini kita buat di toppingnya nih. Dikit ya ditaruh di topping sebagai pewangi, nanti kerasa walaupun dia sedikit tapi akan cukup terasa ya. Tak hanya itu, andaliman konten lokal lainnya juga ada di topping pizza. Yang tidak mungkin ditemukan di pizza yang aslinya adalah kuliner Italia. Seperti teri Medan, daun bawang, dan kacang panjang. Dengan inovasi ini, pemilik restoran mencoba bersaing dengan restoran pizza Waralaba. Makasih Kak, enak. Pertama kali. Ya, bakal nyoba lagi. Pernah jumpain menu seperti ini di mana? Belum, justru unik ya. Kita cobanya baru di sini. Andaliman kan khas Batak ya, khas Toba gitu. Aneka pizza andaliman dijual dengan kisaran Rp65.000 hingga Rp80.000. Nama andaliman yang merupakan produk tani khas Batak juga menjadi daya tarik tersendiri bagi turis yang mencari kuliner khas Balige. Dari Kota Balige, Sumatera Utara, Wanasari Ferrari Narotama, TV One mengabarkan. Demikian kabar Sumatera hari ini pemirsa, saya Jasmine Rahmadi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.